sahabat Nusantara, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa bersama saya, Kavita Eka Fardianti. Saya berasal dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan rekan saya, Saya Muhammad Ade Saputra dari Rumah Sakit Otak Muhammad Matata Bukit Tinggi. kami dari CPNS Kementerian Kesehatan yang sedang mengikuti pelatihan dasar di Bapelkes Semarang tahun 2026, golongan 2 angkatan 3. Hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan kekayaan alam Indonesia yang mungkin nanti dapat meningkatkan salah satu nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air. Ya, betul sekali Kak Pita. Indonesia sendiri dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa dan keanekaragaman budaya yang tak ternilai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan mengajak sahabat semua untuk memvisualisasikan keanekaragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia ini. Oke, di sini kita udah bersama tiga narasumber. Silakan perkenalan diri dulu ya dari narasumber pertama. Boleh, silakan. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afrita Putri Sastia. Saya dari Poltekkes Kemenkes Malang. Halo Kak Afrilita. Oke, untuk Halo. narasumber kedua, boleh silakan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Inka Jatmika Pertiwi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Halo Kak Inka. Oke, untuk narasumber ketiga, boleh silakan. Halo, nama saya Fronita Ambarita. Saya dari Rumah Sakit RSUP Ngurah dan Pasar. Oke, untuk para narasumber, selamat datang ya di podcast kali ini. Untuk pertanyaan pertama, kita akan bahas tentang keanekaragaman. Untuk narasumber kita nih, kira-kira menurut kalian apa sih keanekaragaman Indonesia dan kekayaan alam Indonesia itu? Boleh dari narasumber pertama ya. Oke, menurut saya, keanekaragaman adalah suatu perbedaan, sedangkan keanekaragaman budaya dan kekayaan alam adalah suatu perbedaan yang menjadi identitas bangsa, mulai dari bahasa, adat, seni, alam, makanan tradisional, dan lain-lain. Oke, untuk narasumber kedua kita nih, Kak Inka, gimana sih menurut Kakak untuk definisi keanekaragaman itu sendiri? Kalau menurut saya, keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan takdir yang Tuhan tetapkan untuk bangsa Indonesia yang sangat tak ternilai harganya, karena lebih dari 1.340 suku bangsa, kita mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah, adat istiadat yang unik, dan bentangan alam yang luar biasa indah dengan kekayaan alamnya, dari Sabang sampai Merauke, yang disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk mendapatkan itu semua sangat tidak mudah, sehingga untuk uh, menjaga dan mempertahankannya, kita itu adalah sebagai PR kita untuk generasi saat ini ya. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga, Kak Fronita, gimana nih menurut Kakak definisi keanekaragaman dan kekayaan alam Indonesia ini? Keanekaragaman itu menurut saya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa yang harus kita hargai dan kita jaga karena di dalamnya terdapat berbagai perbedaan yang dapat memperkuat persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalamnya ada di sekitar kita seperti perbedaan budaya, suku, agama, bahasa, dan kebiasaan. Dan ada juga keanekaragaman flora dan fauna. Berarti dari ketiga narasumber kita ini bisa kita simpulkan bahwasanya keberagaman itu bukan suatu penghalang ya. Justru perbedaan itu merupakan sebagai berkat bangsa Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kebetulan kan kalian bertiga dari daerah yang berbeda-beda ya. Bisa jelasin nggak sih ke kita keanekaragaman dan budaya, kekayaan alam dari daerah kalian masing-masing? Boleh dari narasumber kita yang pertama, Kak Afrilita. Menurut saya, untuk keanekaragaman budaya Jawa Timur nih sangat beragam. Untuk suku sendiri, kita ada suku Jawa, Madura, Tengger, dan lain sebagainya. Sehingga bahasa yang kami gunakan pun juga beragam. Selain itu, banyak juga keanekaragaman makanan khas Jawa Timur seperti rujak cingur, rawon, nasi krawu, bakso Malang, dan lain-lain. Untuk kekayaan alam di Jawa Timur ada
Gunung Bromo, Gunung Semeru, sedangkan di Malang, tempat saya tinggal, ada Pantai Balai Kambang, Pantai Goa Cina, air terjun Coban Rondo, dan masih banyak lagi. Wah, menarik banget ternyata nih ya Kak. Eh, Kalau dari Kak Inta sendiri, gimana dari daerahnya nih? Boleh dijelasin Kak ke kita? Ya, baik. Kebetulan saya ini berasal dari daerah Jawa Barat, dari daerah Tasikmalaya. Jadi keanekaragaman budaya di Jawa Barat itu didominasi oleh dua kebudayaan utama, ada Sunda Priangan dan Cirebon. Itu mencakup seni pertunjukan, alat musik, pakaian adat, hingga rumah adat. Kekayaan ini tuh mencerminkan kearifan lokal, di mana budaya Sunda yang dinamis dipadukan dengan corak Cirebon yang lebih pesisiran, menciptakan identitas unik yang kental dengan tradisi dan seni tradisionalnya. Untuk contoh keanekaragaman budaya, uh, di sini ada tari jaipong, ada wayang golek, angklung, tari merak, serta karawitan. Itu untuk contoh dari pertunjukan dan musik. Untuk bahasanya didominasi oleh bahasa Sunda yang digunakan. Namun terdapat variasi dialek di setiap daerahnya. Juga ada bahasa Cirebon untuk wilayah pesisir utara. Untuk rumah adat dan pakaiannya umumnya berbentuk panggung, berbahan alam dari kayu, bambu, atap rumbia, dan berorientasi ke utara atau selatan. Dengan filosofinya itu menjunjung kesederhanaan, keharmonisan dengan alam, dan keramahan. Ada juga contoh perkampungan yang masih sangat menjaga tradisinya di daerah Tasikmalaya, namanya Kampung Naga. Untuk pakaian adat, masih menggunakan kebaya Surawe untuk wanita Priangan dan baju sorong untuk Cirebon. Untuk senjata tradisional khasnya sudah pernah tahu dong ya, namanya kujang. Untuk kuliner sudah pernah tahu juga, terkenalnya dengan cita rasa segar, gurih, pedas, dan penggunaan sayuran mentah atau lalapan. Contohnya seperti ada karedok, ada lotek, nasi timbel, seblak, sate marangi. Juga jajanan khasnya seperti tahu sumedang, cireng, dan colenak. Untuk keberagaman alam Jawa Barat, kita punya hutan hujan tropis, pegunungan aktif, gua kapur, pesisir pantai. Contohnya untuk fauna khasnya ada macan tutul Jawa, surili, owa Jawa. Untuk flora identitas atau endemiknya ada pohon gandaria. Untuk ekosistem pegunungan dan kawah juga cukup terkenal seperti Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Putih Ciwidey, ada Gunung Halimun Salak yang menjadi pusat perlindungan ekosistem. Juga ada ekosistem pesisir, contohnya ada Green Canyon Pangandaran dengan buah kapurnya, ada Pantai Pangandaran, dan juga ada cagar alam Leuwang Sencang yang memiliki hutan pantai. Ada juga kawasan konservasi, namanya Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kombinasi bentang alam ini menjadikan Jawa Barat sebagai pusat keanekaragaman hayati dan destinasi ekowisata utama di Indonesia. Oke, ternyata banyak banget ya yang kita belum tahu nih dari Jawa Barat. Untuk narasumber kita yang ketiga, boleh untuk Kak Veronica untuk jelasin ke kita untuk di daerah kakak apa sih kira-kira keanekaragaman dan budayanya di sana? Ya, keanekaragaman yang ada di Sumatera Utara sangat beragam, meliputi alam dan budaya. Keanekaragaman budaya berupa suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Ada suku Batak yang terdiri suku Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Papak, Mandailing, dan Akola. Ada juga suku Melayu dan Nias, dan terdapat juga bahasa daerah yang berbeda-beda, dan upacara adat dan kesenian yang sangat beragam, dan juga kuliner dari berbagai suku yang sangat beragam juga. Ada juga keanekaragaman flora dan fauna seperti hutan tropis, bunga bangkai, anggrek hutan, pohon meranti, orang hutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan berbagai jenis burung dan ikan. Dan untuk keanekaragaman bentang alam ada seperti Danau Toba, pegunungan Bukit Barisan, dan hutan dan sungai.
Oke, next ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, buat narasumber kita. Potensi apa sih yang belum terangkat dari daerah kalian masing-masing? Boleh untuk yang narasumber kita pertama ke Afrika ya. Oke, menurut saya mungkin lebih ke keanekaragaman seni ya, Kak. Di era modern ini, saya rasa banyak anak-anak muda di Indonesia yang belum tahu kesenian-kesenian tradisional di masing-masing daerah. Di Jawa Timur sendiri, ada tari topeng, reok Ponorogo, kesenian bantengan, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin untuk anak-anak muda Indonesia sesekali bisa menonton kesenian-kesenian ini jika ada festival kesenian daerah di daerah masing-masing. Lalu sehingga bisa mengetahui kesenian tradisional peninggalan nenek moyang kita dan mungkin bisa ikut serta dalam melestarikannya. Oke, kalau untuk dari Kak Inka, gimana nih Kak? Menurut Kakak potensi apa sih yang belum terangkat dari daerah asal Kakak? Oke, baik. Untuk Jawa Barat sendiri sudah memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat luas ya. Di luar destinasi populer seperti Kawah Putih dan Pantai Pangandaran tuh ternyata masih banyak loh hidden gems yang kita tuh belum tahu, yang kondisinya itu masih alami dan budaya lokal yang unik itu masih banyak ternyata yang belum terekspos oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Contohnya untuk potensi alam, ada namanya Pantai Karangpapak di daerah Garut, sering juga disebut tanah lotnya Jawa Barat karena memiliki batu karang besar menjorok ke laut yang diselimuti oleh lumut. Nah, pantai ini juga masih tergolong sepi dan alami. Kemudian kalau untuk potensi kerajinan, mungkin banyak yang belum tahu ya, ada namanya batik Dermayon. Itu berasal dari Indramayu. Batik khas Indramayu ini memiliki motif pesisiran yang unik dan berani, berbeda dengan batik pedalaman seperti Jogja dan Solo ya. Batik ini mencerminkan pengaruh budaya Cirebon dan masyarakat pesisir. Ada juga nih satu lagi, ini kebetulan dari daerah saya sendiri, dari Tasikmalaya, namanya Kerajinan Bambu Tasikmalaya, atau kita sering bilangnya Kerajinan Bambu Anyaman. Itu tuh karena Tasik ini merupakan salah satu pusat pengrajin kerajinan tangan dari bambu yang mendunia. Namun banyak teknik tradisionalnya yang belum terekspos. Oke, untuk narasumber kita yang terakhir nih, kebetulan kan dua narasumber kita dari Pulau Jawa ya. Kita mau dengar juga nih dari Pulau Sumatera. Gimana sih menurut Kakak potensi apa sih yang belum terekspos dari daerah Kakak itu? Oke, Sumatera Utara memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan budaya yang sangat beragam. Tapi Sumatera Utara masih menyimpan banyak potensi keanekaragaman alam dan budaya yang masih tersembunyi dan belum banyak dikenal, seperti potensi budaya upacara adat yang jarang dipromosikan, desa adat Batak, Nias, dan Melayu yang masih sangat mempertahankan tradisi aslinya, kesenian tradisional seperti musik gondang, tari tortor khas daerah tertentu, dan cerita rakyat dan sejarah lokal yang belum terdokumentasikan dengan baik. Oke, terima kasih untuk narasumber kita ya, yang dari Pulau Jawa dan dari Pulau Sumatera. Oke, sahabat Nusantara, kekayaan alam dan kekayaan budaya adalah warisan sekaligus tanggung jawab kita bersama. Indonesia adalah rumah bagi keberagaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa. Perbedaan yang kita miliki bukan untuk memisahkan, tapi justru untuk menyatukan. Dan dengan perbedaan ini kita dapat tetap hidup secara berdampingan dengan harmonis. Ya. Kekayaan alam juga titipan yang perlu kita jaga bersama. Semoga kita semua semakin bangga, peduli, dan mau berperan aktif melestarikan budaya serta alam Indonesia. Mari visualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang mencintai alamnya, menghargai budayanya, dan bersatu dalam keberagaman. Karena Indonesia bukan hanya untuk kita hari ini, Tetapi untuk generasi yang akan datang. terima kasih telah menyimak podcast visualisasi bangsa. Tetap bangga berbangsa dan bernegara Bangga Indonesia. berbangsa Terima Indonesia. kasih.